Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita sekalian. Nikmat sehat, nikmat umur panjang, sehingga kita sudah berada di bulan Sya'ban tahun 1443 Hijriah, sehingga kurang 1 bulan lagi insya Allah kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada panutan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Mari kita awali kajian fikih kitab Bulughul Maram pada kesempatan yang berbahagia ini dengan membaca kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankanlah saya melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram masih bab haid, yaitu pada hadis yang ke-111. Pada hadis ini, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa ataziru fayubashiruni wa ana haid. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruhku mengenakan kain untuk menutupi tubuhku bagian pusar hingga lutut. Aku pun melakukannya. Selanjutnya beliau mencumbuku, namun tidak sampai bersenggama. Dan ketika itu aku sedang haid. Jadi di dalam hadis ini kita mendapatkan suatu penjelasan bahwa ketika wanita sedang haid, maka dia boleh melakukan percumbuan dengan istrinya. Ya, seorang pasangan suami istri itu pada saat istrinya sedang haid itu diperbolehkan untuk melakukan percumbuan atau istimta dengan istrinya yang sedang haid. Dengan catatan bahwa ketika melakukan percumbuan itu, ya, si istri itu memakai kain penutup yang menutupi bagian pusat hingga bagian lutut. Hal itu dilakukan semata-mata sebagai bentuk kehati-hatian agar saat syahwat memuncak di saat bercumbu itu, ya, tidak kebablasan, tidak keterusan sehingga melakukan perjimaan. Kalau kita melah bersama bahwa di dalam hadis ini, ya, terkandung suatu pelajaran bahwa di masa-masa haid seorang wanita dalam agama Islam tetap diperlakukan layaknya sebagaimana apa adanya. Artinya sangat berbeda dengan kaum Yahudi yang di masa istrinya haid itu berupaya untuk menjauhi dari tempat tidurnya, ataupun berbeda dengan kaum Nasrani yang tatkala istrinya itu haid maka tetap disetubuhi. Maka agama Islam datang untuk memberikan penegasan kepada kita sekalian bahwa tatkala seorang istri sedang haid, maka si suami diperkenankan untuk melakukan percumbuan atau istimta, dengan catatan
bahwa si istri tadi memakai kain penutup yang menutupi anggota badannya dari pusat hingga lutut. Hal demikian dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak terjadi perjimaan. Itu adalah pelajaran dari hadis yang ke-111. Kemudian hadis yang yang akan kita bahas kali ini adalah hadis yang ke-111 ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Umma Habibah binta Jahsi sakat ila Rasuli sallallahu alaihi wasallam ad-dama faqala umkuthi qad ramakanat tahbisuki haidatuki thumma iktasili fakanat taktasilu likula sholah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Habibah binti Jahsi mengadukan bahwa Rasulullah SAW tentang darah istihadah, maka beliau bersabda, berhentilah dari sholat selama masa haid menghalangimu, kemudian mandilah ya. Jadi pada hadis ini diterangkan kepada kita sekalian bahwa masa haid yang paling sebentar bagi seorang wanita itu adalah sehari semalam ya. Yang paling sedikit lazimnya itu 6 sampai 7 hari dan paling lama adalah 15 hari. Sifat darah haid ya, itu dapat dibedakan ya dari warna dan baunya. Jika darah haid telah berhenti, maka seorang wanita diwajibkan untuk mandi. Apabila pada saat keluar darah dan darahnya istihadah ya, dalam masa haid, tetap si wanita tadi tidak diperkenankan untuk mengerjakan sholat, walaupun darah yang keluar adalah darah istihadah, tetapi tetap dihukumi sebagai darah haid menurut kadar waktu haid wanita tersebut. Nah, ini. Kemudian yang ke-112 adalah wa an Umma Adiyah radhiyallahu anha qalat kunna lana'udul qudrati wasufrata ba'da tuhri syai'. Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, kami tidak khawatir dengan keluarnya cairan keruh dan warnanya kekuningan setelah suci dari haid. Jadi dalam hadis ini diterangkan bahwa cairan yang keluar dari rahim setelah suci dan setelah masa haid bukanlah darah haid. Jadi walaupun seorang wanita itu mengeluarkan suatu cairan dari alat kelaminnya pada saat masa haidnya itu sudah habis, maka itu tidak dihitung sebagai darah haid dan dia berkewajiban tetap menjalankan kewajiban agamanya seperti mengerjakan sholat atau mengerjakan puasa Ramadan. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah bahwa cairan berwarna pucat atau keruh yang keluar sebelum masa suci termasuk darah haid. Artinya ketika seseorang itu masih dalam masa haidnya, tapi darah yang keluar itu adalah darah yang berwarna pucat ya, dan keruh ya, maka itu tetap dihitung sebagai darah haid ya, karena masa haidnya itu belum selesai ya, sehingga bagi wanita itu dia belum diperkenankan untuk mengerjakan sholat ataupun mengerjakan puasa karena memang masa haidnya belum selesai, masa sucinya belum tiba. Ini hadis yang ke-112. Kemudian hadis yang ke-113, wa an Unasi radhiyallahu anhu anal yahuda kanu ida hadat al mar'atu lam yuakiluha faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam isna'u kula sayin illan nakah. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, orang Yahudi tidak mau mengajak istrinya yang sedang haid untuk makan bersama. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda, lakukanlah semua yang kau inginkan bersamanya, kecuali bersetubuh. Jadi,
di dalam agama Islam, wanita yang haid harus tetap diperlakukan layaknya sebagaimana saat dia sebelum haid. Artinya si suami boleh melakukan tidur dalam satu kamar, boleh melakukan makan bersama, ataupun mungkin berjalan-jalan bersama. Jadi tidak sebagaimana kebanyakan orang Yahudi yang tatkala istrinya itu sedang haid maka dia tinggalkan, artinya tidak tidur dalam satu kamar, tidak menyertai dia, tidak membolehkan dia makan bersama dengan keluarga, bahkan cenderung tidak diperkenankan untuk bepergian dengan suaminya. Agama Islam membawa suatu ajaran yang sifatnya pertengahan, yang artinya apapun boleh dilakukan oleh seorang wanita yang sedang haid kecuali melakukan persetubuhan dengan suaminya. Sehingga dalam hadis ini ya kita mendapatkan suatu penjelasan bahwa di dalam agama Islam haram hukumnya bagi seorang laki-laki, seorang suami bersetubuh dengan istrinya di masa istrinya sedang menjalani haid. Dan seorang suami tidak boleh beristimta ya, sesuatu antara pusat ya, dan lutut kecuali si istri itu memakai kain yang melindungi, yang menutupi bagian pusat dan sampai lutut ya. Jadi percumbuan boleh dilakukan dengan catatan si istri tadi memakai kain penutup ya, sehingga yang menutupi bagian pusat dan lutut. Kemudian si suaminya boleh melakukan percumbuan sesuka hatinya, yang terpenting tidak sampai pada perjimaan. Kemudian yang ketiga, bahwa syariat Islam ya tentu sangat berbeda dengan syariat yang ada pada kaum Yahudi ataupun kaum Nasrani dalam memperlakukan istri-istrinya. Islam mengambil sikap pertengahan ya. Islam tidak mengambil sikap sebagaimana Yahudi yang meninggalkan istrinya, juga tidak sebagaimana sikap orang Nasrani yang istrinya haid tetapi masih disetubuhi. Itulah yang menunjukkan betapa agama Islam ini ya agama yang betul-betul memiliki suatu rahmat ya bagi manusia, karena ketika terjadi persetubuhan di saat haid tentu akan sangat berbahaya bagi si istri itu ataupun bagi si suami tersebut. Nah, kemudian hadis yang ke-115, wa ibni Abbasin radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ladina ya'ti imra'atahu wa hiya qasin. Ya. Qala ya tasaddaqu bidinari ya binisfi dinari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang berhubungan intim dengan istrinya ketika dia sedang haid, dia bersabda ia harus bersedekah 1 atau setengah dinar. Jadi katakanlah bagi seseorang laki-laki yang memiliki syahwat yang sangat berlebih, sangat kuat ya, kemudian sampai dia tidak bisa mengontrol syahwatnya ya, kemudian dia melakukan suatu persetubuhan istrinya di saat istrinya itu sedang haid, maka ada denda yang harus dibayarkan gitu ya. Yang menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa denda ini hukumnya adalah sunnah, bersedekah 1 dinar atau setengah dinar bagi yang menyetubuhi istrinya yang sedang haid. Jadi kalau seandainya seorang laki-laki, seorang suami yang mungkin lalai ya, karena terkadang syahwat itu bisa menutupi akal manusia ya, maka sebagai bentuk kafarohnya itu disunahkan untuk
membayar denda sebesar 1 dinar atau setengah dinar, ya. Ya, tentu saja ukuran dinar ini disesuaikan dengan ukuran yang berlaku di negara kita, sehingga bisa dirupiahkan dengan dikurskan dengan nilai rupiah yang berlaku di saat itu. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwa menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, seorang suami yang menyetubuhi istrinya yang sedang haid tidak harus bersedekah, tetapi cukup dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hadis yang ada pada nomor 115 ini bukan merupakan suatu bentuk kafarah ataupun denda, tetapi merupakan sesuatu yang disunahkan untuk bersedekah senilai 1 dinar ataupun setengah dinar. Yang lebih penting menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, bagi seorang suami yang terlanjur menyetubuhi istrinya yang sedang haid, maka wajib baginya untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas perbuatan yang dilakukannya itu, karena dia sudah melanggar ketentuan dari syariat Allah yang tidak membolehkan laki-laki untuk bersetubuh dengan istrinya di saat istrinya sedang menjalani masa haid. Kemudian hadis yang ke-116, wa an Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaisa idza hadatil mar'atu lam tusalla wa lam tasum. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah wanita itu jika datang haid tidak boleh sholat dan berpuasa? Hadis muttafaqun alaih. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa seorang wanita apabila dia itu sedang menjalani haid atau dalam menjalani masa nifas, ada beberapa kewajiban di dalam agama ini yang harus ditinggalkan. Jadi kewajiban ini harus ditinggalkan. Contohnya kewajiban mengerjakan sholat bagi seorang wanita menjadi gugur, kewajiban berpuasa Ramadan bagi seorang wanita yang sedang haid menjadi gugur. Inilah yang menjadi alasan bahwa wanita itu memiliki kelemahan dalam sisi pengamalan agama, karena keadaan fisiknya memang mengharuskan demikian. Kemudian yang kedua, suci adalah syarat bagi sahnya sholat dan sahnya puasa yang akan dia kerjakan. Bagi seorang wanita yang sudah suci dari haid, maka dia wajib mengerjakan puasa Ramadan dan wajib mengerjakan sholat. Tentu tanpa mengkhodoknya bagi sholat yang ditinggalkannya, dan tentu wajib mengkhodoknya bagi puasa yang ditinggalkannya. Kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis yang 116 ini, bahwa wanita yang haid wajib mengkhodok puasa tetapi tidak mengkhodok sholat. Jadi sebagaimana yang kami jelaskan di muka, bahwa seseorang wanita yang karena haid dia tidak berpuasa Ramadan, maka dia wajib menggantikan pada hari yang lain di luar Ramadan sebanyak hari yang ditinggalkannya. Adapun mengenai sholat yang ditinggalkannya, tidak ada kewajiban untuk mengqadha sama sekali. Ini adalah merupakan pendapat 4 mazhab yang bersepakat dalam masalah yang kami sebutkan di atas. Kemudian hadis yang ke-117, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat lama jina sarifa hitu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam if'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla tatufi bil bait hatta tathurin. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika kami telah tiba di desa Sarif terletak di antara Mekah dan Madinah, aku datang bulan,
Mengenai hal ini Nabi SAW bersabda, lakukanlah semua yang biasa dilakukan oleh orang yang haji. Namun engkau jangan bertakwaf di Baitullah sampai engkau suci. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi pada saat wanita itu sedang haid atau sedang menjalani masa nifas, dilarang melakukan tawaf karena suci adalah termasuk syarat sahnya tawaf. Akan tapi wanita boleh melaksanakan semua kegiatan ibadah haji dan umroh selain tawaf. Jadi ketika seorang wanita itu sedang haid, maka dia diperkenankan untuk mengerjakan semua rangkaian ibadah haji dan umroh kecuali tawaf. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Kemudian hadis yang ke-118 Wa an Mu'adz radhiyallahu anhu anahu sallallahu nabi sallallahu alaihi wasallam mayahilu lirrajuli min imra'atihi wa hiya haid qala ma fauqal izar. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa dia bertanya kepada Nabi SAW tentang yang dihalalkan bagi seorang laki-laki terhadap istrinya yang sedang haid. Dia menjawab, anggota tubuh yang ada di atas kain dari kepala sampai pusat. Jadi di dalam hadis ini Imam Ahmad berpendapat bahwa istimta boleh dilakukan antara pusat dan lutut secara mutlak, baik dengan penghalang ataupun tidak. Tetapi di dalam banyak riwayat, tentu kita kembali pada hadis nomor 114 tadi, yang lebih selamat adalah ketika seorang wanita itu haid, maka si suami boleh memperlakukan apapun terhadap istrinya, termasuk berjumbu, asalkan pada saat berjumbu itu si istri memakai kain penutup antara pusat sampai lututnya. Hal demikian merupakan suatu bentuk kehati-hatian agar tidak terjadi persetubuhan pada saat istrinya sedang haid. Kemudian hadis yang ke-119 yang merupakan hadis yang terakhir dalam pembahasan masalah haid ini. Wa an Ummu Salamah radhiyallahu anhu qalat kanatin nufasha'u ta'udu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam badani fasiha arba'ina yaum. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, wanita-wanita yang sedang nifas pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sholat selama 40 hari terhitung sejak darah nifasnya mulai keluar. Jadi di dalam hadis ini kita mendapatkan suatu penjelasan bahwa jika darah nifas itu ukurannya adalah sekitar 40 hari. Jadi masa-masa nifas bagi seorang wanita umumnya adalah berkisar antara 40 hari. Kemudian yang kedua, tidak ada qadha bagi sholat yang ditinggalkan selama masa nifas. Jadi ketika seorang wanita itu menjalani masa menifas selama 40 hari itu, terkait dengan sholat yang ditinggalkannya, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadhanya, mengqadha sholatnya. Hal itu merupakan suatu rukhsah ataupun keringanan dalam syariat agama Islam ini yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang wanita. Kemudian yang ketiga, jika darah itu tetap keluar sesudah 40 hari, darah itu dihukumi sebagai darah istihadah. Jadi ketika seorang yang melahirkan setelah 40 hari masa nifas dia jalani, kemudian setelah masa nifas dijalaninya selama 40 hari itu ternyata masih mengeluarkan darah, maka darah yang keluar itu dihukumi dengan darah istihadah. Sehingga bagi seorang wanita itu, dia sudah diperbolehkan untuk mengerjakan sholat, memegang mushaf, membaca Al-Quran,
mengerjakan puasa dan juga tentunya melakukan persetubuhan dengan suaminya walaupun dia masih mengeluarkan darah. Tapi darah setelah 40 hari tidak dihitung sebagai darah nifas, tetapi darah istihadah. Yang demikian itu Allah tentukan kepada kita sekalian agar kita mengetahui batasan-batasan syariat di dalam menghadapi istri kita yang sedang menjalani masa haid atau masa nifas. Demikian yang bisa kami sampaikan pembahasan kitab Bulughul Maram bab apa itu haid ya. Semoga pembahasan ini memberikan suatu pencerahan, memberikan suatu informasi kepada kita terkait dengan sesuatu yang boleh dilakukan wanita di masa dia haid dan nifas, dan tentunya sesuatu yang tidak boleh dilakukan di masa haid dan nifas. Juga secara jelas, secara gamblang kami jelaskan bagaimana perbedaan antara darah haid dan darah istihadah, sehingga semoga dengan kajian ini kita mampu menghilangkan keraguan-raguan pada saat kita mengalami hal-hal yang tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kita sudah memasuki bulan Sya'ban, Ramadan tinggal sebulan lagi. Mudah-mudahan waktu kita di bulan Sya'ban ini kita pergunakan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan suci Ramadan di tahun 1443 Hijriah. Tentunya minimal kita melakukan 5 persiapan, yaitu persiapan rohani, persiapan ilmu, persiapan jasmani, persiapan harta, dan tentunya juga pengkondisian keluarga. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kehidupan kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami sehingga kami bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.